Oras bata ganupan, malas suhur buah hita paju pasonari bagas nasehat. Pai may jalo hita hata dinay bata pondok kita hurta bertongko may talobe. Terima kasih Tuhan bani kuasa ros hidup nyuhurmu naduk memberi panorangon ban nami. Cara khusus seksi inang kuriamu GKP Stambun. Pergogoy hamhanami nasiul manjalo hatamu. Si hatamu tetap kaberigapan panondang. Ros si hagugohan na baru. Ibagas Kristus Yesus dalam hanami riap pakontonggoon. Amin. Oras, salam, janah pasti kita Tuhan makasomani atene. Hujahawon hata ni bata nagabe bahan penilan Alkitab ta sadarion humbani Roma 5 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Bataha ganupan secara khusus seksi inang kuria GKP Stambun. Kita pantas bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan dengan kasih karunia Tuhan menikmati hidup ini dalam situasi kondisinya masing-masing. Tema kita menyatakan dibenarkan karena iman. Tentunya iman kita adalah merupakan dasar dan juga kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya yang mengikut Tuhan di dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan, di dalam melaksanakan semua petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, di dalam tujuannya juga disebutkan orang percaya yang sungguh-sungguh akan mengalami kedamaian dari Tuhan. Tentunya dalam prosesnya ketika kita telah percaya dan menyerahkan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan, inilah yang bisa menyaksikan bagaimana mengalami, bagaimana perasaannya hidup dalam ketenangan, kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tentunya bagi semua seksi inang harus kita imani. Oleh karena iman kita dibenarkan. Sehingga kita mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita dalam bentuk tidak produknya dari apa yang kita alami,
tapi produknya dari karya-karya Allah yang besar dari atas sana, yang memberikan kehidupan dan sukacita bagi orang-orang yang dikasihinya. Nah, tentunya seksi inang, kalau kita perhatikan dalam nats kita, tidak ada orang yang senang atau mendambakan kesusahan. Kalau bisa semua orang menjauhi, dan kalau boleh tidak akan didatangi oleh kesusahan dan kesengsaraan. Tetapi ada kabar baik terindah yang diinformasikan lewat nats kita. Tentunya ini bisa terjadi ketika kita telah didamaikan atau mengalami pendamaian pembenaran dari Allah. Saya baca ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ini dia. Tadinya kita, semua kita, kalau boleh jangan mengalami kesengsaraan. Dan kita tidak pernah mendambakan itu. Tapi nats kita, berita sukacitanya, dan kabar terindah yang boleh kita dapatkan lewat informasi atau kesaksian Rasul Paulus, disebut tadi dalam ayat 3, menyatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Wow, luar biasa ya. Tentunya ini bisa kita perdalam lagi. Bermegah dalam kesengsaraan, bagaimana caranya? Bermegah di dalam penderitaan, bagaimana caranya? Jalan satu-satunya ketika kita memasukkan Tuhan dalam kesusahan, dalam kesengsaraan kita. Tuhan kita masukkan di dalam kesusahan dan di dalam kesengsaraan kita. Sehingga Tuhan ada bersama-sama kita. Sehingga Tuhan bekerja dengan kita. Di sanalah kita dimungkinkan untuk bermegah di dalam kesusahan, kesengsaraan kita. Nantinya dilanjutkan juga dalam nats kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, ini dia ya. Ketika di dalam rencana kita, di dalam kesusahan penderitaan kita, kita masukkan Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan, di sanalah kita bisa memaknai penderitaan kesengsaraan itu dalam perspektif yang positif. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Paling sedikit ada 3 konsep yang harus kita imani seturut dengan nats kita. Ada 3 keadaan sehingga kita boleh bermegah di dalam kesusahan dan kesengsaraan kita. Yang pertama, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mari kita lihat misalnya pelaut yang bisa tangguh dan tahan uji dan bisa menjadi pelaut yang handal ketika dia menghadapi badai. Badai itu dipakai oleh Tuhan, gelombang, angin, dan juga keadaan-keadaan yang bisa menggelisahkan, itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi, kalau dalam gambaran pelaut, menjadi pelaut yang handal. Nah, kesengsaraan itu bisa menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan pengharapan. Nah, itu semua bisa kita terima kalau kita telah diperdamaikan, dibenarkan oleh Allah lewat iman kita. Yang berikutnya, yang kedua, yang dibenarkan dengan iman, kita boleh bermegah hidup damai sejahtera
yang dibenarkan oleh iman, kita boleh hidup dengan damai sejahtera. Tentunya boleh kita sebut seperti ini, produk damai sejahtera satu-satunya jalan hidup dalam iman. Apapun, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau kita menghadapi masih sampai saat sekarang pandemi global, ya mungkin banyak kita alami kesengsaraan, kesulitan kehidupan. Tapi ingatlah, kalau kita telah dibenarkan, diperdamaikan dengan iman, dengan pengenalan kita akan Tuhan, maka lahirlah generasi-generasi yang tangguh. Generasi-generasi yang tahan uji. Dan generasi-generasi yang penuh dengan pengharapan. Jadi yang ketiga kita sebut, kita boleh bermegah dalam kesengsaraan karena pengharapan. Pengharapan itulah mesin penggerak manusia. Ada konsep seperti ini, tidak ada sebuah keadaan yang tidak menawarkan pengharapan. Jadi kebocoran iman yang paling tragis ketika seseorang tidak memiliki pengharapan lagi. Maka disebut tidak ada sebuah keadaan yang tidak menawarkan pengharapan. Apapun itu, selalu kita imani, selalu kita percayai di balik sesuatu yang terjadi. Ada rencana Allah, ada karya-karya Allah yang besar dari atas sana untuk saya dan untuk saudara. Makanya disebut tidak ada keadaan yang tidak menawarkan pengharapan. Mari kita lihat bagaimana cara Kristus. Tadinya orang-orang yang telah menangkap Tuhan Yesus menyatakan, tamatlah riwayatnya. Tetapi dengan iman pengharapan, dengan ketaatan ketekunan Tuhan, maka di balik semua penderitaan yang dialami, maka diserahkan kerajaan baru bagi dia. Semua yang ada di atas bumi dan di bumi ini, di bawah bumi ini, bertekuk lutut hanya kepada dia. Setelah dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan taat bersama dengan Allah Bapa di sorga. Pendamaian Kristus menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, kepada seksi inang tentunya pengharapan itu akan menimbulkan banyak hal. Atau disebut tadi penggerak mesin kehidupan manusia. Apapun yang kita alami hari-hari ini, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu adalah mesin penggerak. Satu konsep tadi, tidak ada sebuah keadaan yang tidak menimbulkan pengharapan. Kalau kita menjalaninya dengan kebenaran pendamaian dari Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bermegah juga di dalam kesusahan. Dalam nats kita disebutkan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Nah, ini sangat penting. Tidak banyak orang yang mau berkorban demi kebenaran. Tapi kalau demi kebaikan, boleh-boleh dan sah-sah saja. Misalnya orang tua kepada anaknya. Dia mau melakukan apapun dan melakukan sesuatu yang mungkin mengorbankan dirinya. Iya, tentunya karena itu anak untuk anaknya. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang sejati. Dia mau melakukan apapun tentunya karena dia sahabatnya. Tetapi untuk orang yang benar, kalau dalam posisi nats kita, tadinya kita orang berdosa. Tapi saat berdosa kita ditebus, kita dibenarkan oleh Tuhan lewat Yesus Kristus. Tentunya jarang orang mau berkorban bagi orang-orang yang tidak benar ataupun masih berdosa. Tapi yang dilakukan oleh Yesus seperti itu. Dia mau berkorban saat kita masih dalam dosa. Dia mau menebus kita
saat kita masih dalam kegelapan. Terpujilah Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam ayat yang terakhir, ayat 11 disebutkan di sini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Jadi pendamaian itu kita terima bukan karena karya-karya kita, tapi murni karena dan oleh Tuhan. Nah, seksi Inang yang Tuhan kasihi, tentunya kita bisa melanjutkan aktivitas kita, program-program kita, dan juga peran-peran kita sebagai inang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Bukan karena hebat, kuat, gagah saudara, tapi itu oleh karena Dia. Artinya Yesus yang telah masih mau memberikan kasih karunia kepada saya dan kepada saudara-saudara semua. Dan selamat menghubungi Siam seksi Inang, orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami kedamaian dari Tuhan, ini akan dibenarkan oleh karena imannya. Orang percaya yang benar-benar dibenarkan oleh iman, ini akan sungguh-sungguh mengalami kedamaian dan sukacita dengan Tuhan. Tuhan yang berkati, pastikan dimanapun, kapanpun kehidupan kita tersambung dan terikat kepada Tuhan, maka proses demi proses kita akan mengalami pendamaian dari Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Maka kalau kita didamaikan, dibenarkan oleh Tuhan, sukacita, kasih karunia-Nya akan melimpah atas kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan bani holong rosi hidup nyuhurmu doma ijalo hanami hatana humbamu. Pasu-pasu hamaina segabi gogoh na baru, kekuatan na baru. Sarahus bani seksi Inang, bani na mandalani goluh ari-ari ni sedia. Makasih Bapa ondo sutanganmu maguluh nami. Amma makasomani haganub seksi Inang. Pelayanan, horja itu tengah-tengah keluarga, mengurus keluarga, Rosi mengendalikan tengah-tengah ni perekonomian na ibereh kokam bani situasi pandemion. Olong matemu Bapa ramot kon pargugoi ham pasu-pasu ham. Ase boy hanami berprinsip. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Pos duhur nami pasalon Bapa, kuasamu mana terjadi bani guluh nami. Ibarat Kristus Yesus ondos mahu tanganmu guluh nami, janah kehendak mulai yang terjadi. Amin.